Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berlatih tentang menemukan informasi pada teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran dalam kita menemukan informasi pada teks eksplanasi ini adalah nantinya teman-teman dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dan menyajikan informasinya dari teks eksplanasi tersebut. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum teks eksplanasi itu apa? Belum tahu. Belum? Mari kita cari tahu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan juga proses. Jadi, kejadian-kejadian atau peristiwa yang di sekitar kita bukan hanya dapat kita amati dan rasakan, tetapi dapat kita gunakan sebagai bahan pembelajaran kita. Contohnya, kita dapat mengetahui mengapa kejadian itu bisa terjadi dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Kita beralih ke tujuan teks eksplanasi. Yang pertama, dari kita belajar mengenai teks eksplanasi ini, kita dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi ada tiga. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua ada urutan sebab akibat, dan ketiga ada interpretasi. Pernyataan umum ini adalah bagian pernyataan sebuah teks yang menjelaskan tentang gambaran umum fenomena peristiwa yang akan dibahas. Selanjutnya yang kedua ada urutan sebab akibat atau deretan penjelas, yang artinya menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut. Ketiga, yang terakhir ada interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Kita akan lanjutkan ke langkah-langkah menentukan informasi pada teks eksplanasi. Yang pertama, ketika teman-teman mau menemukan informasi pada teks eksplanasi, teman-teman perlu membaca dari awal hingga akhir secara seksama. Kemudian, setelah membaca, identifikasi pada setiap paragrafnya yang berdasarkan struktur sesuai struktur yang tadi telah disampaikan. Ketiga, setelah tahu nih struktur pada setiap paragrafnya, teman-teman bisa membuat pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Tahu kan 5W1 itu apa? Apa coba sebutkan? Pertama, Apa? dua, Siapa? tiga, empat, Gimana? lima, Mengapa? dan yang terakhir Bagaimana? Betul. Dari 5W1H ini dapat dijadikan sumber teman-teman dalam membuat suatu pertanyaan. Selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman sendiri yang dapat dicari dari teks eksplanasi tersebut. Jawaban tersebut merupakan informasi yang kita cari atau kita temukan dari teks eksplanasi. Ini yang kita tunggu-tunggu, kita langsung saja berlatih ya dalam menemukan informasi dari teks eksplanasi. Saya sudah punya teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Jadi teman-teman nanti silakan baca terlebih dahulu dari awal hingga akhir. Kemudian teman-teman akan menjawab dan mengidentifikasi pertanyaan yang telah saya siapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada apa yang dibahas pada teks, bagaimana prinsip kerja televisi, apa yang disebutkan dari teks tersebut. Ini kan ada 3 paragraf. Pertanyaan pertama untuk paragraf pertama, pertanyaan kedua untuk paragraf kedua, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca terlebih dahulu di dalam hati. Kemudian menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi dan juga mengidentifikasi sesuai struktur yang telah disampaikan. Jadi kemudian kita mulai aja ya. Nah, tes eksplanasi sudah semua ya, sudah dapat semua.
Nah itu teman-teman silakan baca terlebih dahulu dan juga melanjutkan instruksi selanjutnya. Butuh berapa lama ini? 30 menit cukup? Cukup ya. Oke, silakan baca terlebih dahulu. Baik teman-teman, sudah 30 menit sudah selesai semua? Sudah ya. Dari Farhan, kira-kira dari jawaban pertama tentang apa yang dibahas pada teks, menurut Farhan yang telah jawab itu apa jawabannya? Jawaban saya yaitu termotif sebagai revisi. Oh, berarti tentang penemukan revisi ya. Kalau dari Hansa, masih sama dengan pertanyaan pertama, apa yang dibahas pada teks? Berbeda ya antara jawaban Farhan dan juga Hansa. Nah sekarang teman-teman bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berisi 2 orang, oke? Nah sekarang misal si Farhan dan si Hansa nanti bisa menyatukan jawaban yang telah sebelumnya sudah dijawab oleh teman-teman. Jadi cari jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Silahkan bertukar jawaban, berdiskusi, dan juga dicatat ulang, kemudian dikumpulkan kembali ke saya. Paham? Ada nomornya siapa tuh? Ya, aku juga nggak mau, Bu. Baik teman-teman semua, apakah sudah dari setiap kelompok sudah menulis jawaban ulangnya? Sudah ya. Sudah dikumpulkan kembali ke saya beserta teksnya ya. Sudah semua ya. Wah, bagus banget nih. Baik teman-teman, demikian ya, kita sudah belajar dan berlatih tentang menemukan informasi dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita coba terlebih dahulu pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.